Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tafukku bil usuq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad gida fakri wa hayati ruhi wa suri qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Pertama-tama sedang kula takdimi termulyaki Sahibul Bait Gibat Dintonika Al-Habib Abdullah Al-Akhirid beserta keluarga beliau, terjukan Habib Maliki bin Yahya, terjukan sedajanah saya hadir emal mangken bentar roba jukan tanpa mengurangi rasa takdim kehormatan kaulah si agatuan majlis Kak Dinto nikah Engki Kak Dinto Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf melamoga guru-guru tenggaula, guru ajudan sedaja, keluarga tenggaula, keluarga ajudan sedaja, melamoga sama Allah Ta'ala yang paling lancung umur fi ta'atillah dalam ketaatan ke Allah dan Rasulullah, terjukan agar nasihat wal afiat benerak saya jaga sareng Allah SWT dari sedaja nah cemah-cemah belai cemah-cemah kecubaan-kecubaan, amin ya rabbal alamin. Karena cuman mangken Kak Dinto nikah beda situng kriminal, beda situng kejahatan yang melebihi kejahatannya Fir'aun. Jadi Fir'aunnya Fir'aun, jahiliyahnya jahiliyah, jadi lebih parah dari kejahatannya Fir'aun, lebih parah dari kejahatannya jahiliyah. Mulamba Fir'aun ketika ampun oleh rasa kobotir keangkui bahwasanya kerajaan dan tahta semua yang dia miliki bakal ancur dari nak kanak laki, maka setuju nah orang bini kantor nikah ketika ngandung punten langsung epate tapi yang tos rembik nah mana bilake dibunuh, mana bibini dibiarkan. Kasak Fir'aun bidah masuk jahiliyah, manajemen jahiliyah anika ketika saya keluar ternyata berupa anak laki-laki dibiarkan. Namun manabi ternyata saya lahir Kak Dinto nikah berupa wanita, maka mereka wa'adu, mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Namun makin Kak Dinto nikah kriminal saya lebih dahsyat dari Fir'aunnya Fir'aun, jahiliyahnya jahiliyah. Kak Dinto nikah melakukan na'udzubillah malah mau keten kula ben sampean, keluarga ten kula ben sampean, nak foto ten kula ben sampean nikah pacu dari Allah SWT dari perilaku hal Kak Dinto nikah. Kak Dinto nikah aborsi, dia tidak menunggu apa yang keluar dari kandungannya bau laki-laki ataupun perempuan, mereka bunuh. Bahkan sekarang yang bini juga nepate, maka Kak Dinto nikah kejahatan yang melebihi kejahatannya Fir'aun, melebihi kejahatannya jahiliyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah malam mangkin dan kalau sampean masih kenging parengi nikmat sehat wal afiat, barokah taufik hidayah inayah mauna sareng Allah SWT saengkeun dan kalau sampean bisa aku longku tempat insyaallah tempat Kak Dinto nikah. Iyo jadi kalau rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Lanjut makin pembahasan fikih yang Kak Dinto nikah tentang a'dzarus shalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala ustadzan wal imamin wal jalilan wa nafana bihim wa bi'ulumin fid darin ilangol. A'dzarus shalah, udur aring abaja, udur abaja. Mun dalam kitab Kak Dinto nikah arba'atun bada 4. Tapi menabi kitab Nailur Raja atau Safina anika beda 2. Yang Kak Dinto nikah cuma an-naumu wan nisyan, tedung terjugan lupa. Nah tapi menabi kitab Kak Dinto nikah a'dzarus shalah, udur bajang anika beda 4. Yang pertama an-naumu wan nisyanu wal jam'u wal ikrah. Yang pertama Kak Dinto nikah tedung, si kedua Kak Dinto nikah lupa, wal jam'u ban jama' wal ikrah ban paksa. Nah, atas dalil apa
Keluar hukum a'darus sholah kadin nikah atas dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tabu idza raqada ahadukum anis sholah aw ghafal anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah yaqulu aqimis sholah li dzikri. Manabi salah situng dari tangkau laban ajunan kadin nikah tedung anis sholah dari waktu bajang aw ghafal anha atau lalai dari bajang. Fal yusolliha maka kalau leban sampean hendaknya sholat ketika seampuna engak dak bajeng. Fa innallaha yaqul karena sampun Allah adaku aqimi sholat li dzikri. Pada hadis juga lain pada hadis lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adaku rufi al-qalamu an salasatin. Diangkatnya pena dari telok orang enggak ditonika. Pena kadin nikah dicatat diangkatnya maksudnya tak catat terlalu orang kadin nikah ketika alakoni kecubaan. Jadi tak bitung dosa. Napa sih pertama anin naimi hatta yastaiqido. Saya pertama dari orang sededung sampai orang kadin nikah jaga. Jadi mana pada orang sededung misal ngajak temu ajaran pas alakoni kecubaan kemaksiatan maka hal kadin nikah tak termasuk dosa karena tedung karena zawalul akli hilang akal benih dung matedung beda lagi ketika dung matedung itu mata medem tapi ajolan kangku ala koni kamaksiatan nika benih tedung tapi dung matedung wa anis sobi hatta yahtalima. Sekedua yang kita ditonika nak kini sampai nak kini kaditonika mimpi basah. Otak ampun dapat kabuk belik. Jadi nak anak ini ketika lakoni kejuban punten catat dosa. Tak catat dosa. Saya ketelok wa anil majnun hatta yakila. Saya ketelok yang gila nikah orang gila. Sampai orang gila kat nikah ampun aboli akal lah. Jadi semasa dia gila nikah ketika lakoni kejuban misal peso. Pula naik bocor pas peso. Bocah peso maksudnya anak ini ganggu peso. Nah peso anak rasa karena berhubung gila nikah tak ebitung dosa karena tadi akal. Nah tetimun pada orang terro tak catat ketika lakoni maksiat ketika lakoni dosa tak catat sareng malaikat maka kudu termasuk dari salah satu dari 3 hadis kadin nikah. Entah tedung entah tadi anak-anak ini yang penonton tua kita bisa beli. Nah si ketelok entah gila. Alhamdulillah cuma Allah bagaimana nasihat kita sampai saya dalam keadaan gila. Saya dalam keadaan gimana gila ke pangeran, gila ke Rasulullah, gini kan arep benten kalau benajunan saja kat Indonesia. Nah ini kan gila saya. Terus wa makna dari sholat. Napa sih makna dari sholat? Apa makna udur sholat? Ay annahu la ya'thamu man akhara sholat an waqtiha bi ayyi udrin min hadhil a'dad. Engki kadinto seego cak udur sholat layak zaman akhir sholat. Orang yang ngakhiraki bejeng sampai masuk ke waktu bejeng kedua anika tak bitung dosa. Misal masuk waktu duhur pas tak bejeng sampai masuk waktu asar, maka bejeng duhur kadinto nikah saya ditinggalkan tak bitung dosa. Namun ketika orang kadin nikah saat tinggal bajang gelek termasuk ngoleh udur bajang. Yang pertama an-naum tedung. An-naum yakunu udran idza nama qabla dukhulil waqti. Yang pertama tedung anika termasuk udurnya bajang ketika orang gak ditonika asaren sebelum masuk bektona bajang. Misal kul 9, kul 10 atau kul 11 kita masuk bekto duhur anika pun ngantuk berat ampun tak kuat kangkui tak tedung akhirnya tedung ternyata sampai dalam bus masuk ke bekto asar. Nah maka orang gak ditonika tak bitung dosa karena tedungnya sebelum masuk waktuna bajeng. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabar udran. Tapi
mon mana pite dunga kadin to nikah saampun na masuk bekto bajeng, maka nikah tak termasuk udur. Bodoh yang tedung kul 12 pun ada duhur, tedung sampai dalam bus, maka hal itu tidak dikatakan udur. Terkecuali idza kana min adatihi, kecuali tedung kasak tadi kebiasaannya. Contohnya al-qiyam minan naum qabla khurujil waqti. Biasa nak orang gak dintonika mohon ampun tedung bekto masuk apa? Sudah masuk waktu zuhur, orang gak dintonika kebiasaannya kul 2 aku jaga. Sudah biasa seperti itu. Tedung kul 12, kul tung jaga. Tedung kul 12, kul 2 jaga. Pokoknya tak sampai keluar bektona zuhur. Kebiasaannya seperti itu. Namun ternyata pas dalam bus adalah di kebiasaan sebelum tak ada nak bekto bajang si pertama nih kan sobung atau dalam bus tak sampai dalam bus, maka nikah dimasuk termasuk udur. Au sosiqatan yuqidu qabla khurujil waqti, atau dia berwasiat. De orang sesiko sekabar tajo yuqidu kaangkui membangunkannya qabla khurujil waqti, sebelum masuknya waktu, sebelum keluarnya waktu. Tadi teh dunga kasak apa senan entah ada yang sepona ada tarik tanah motor ketika pun masuk waktu duhur pun tak kuat siapa aja kan tak tolong deki engkau teh juga yang jaga deki kalau tunggu tak pukul 1:30. Nah ternyata pas tak jaga lo padukan orang saya kabar taja nikah, maka hal kadin nikah tak termasuk dosa. Nah makanya dalam kitab Safina kadin nikah lebih perincinya tentang tedung ingki kadin nikah wa huwa yadunnu anna yastaqidu qabla an yadhiqa al-waqtu anha li istiqadi illa ba'da dhaiqihi fa innahu la yasam bi hadha ta'khir. Otaba orang kadin nikah ampun asangkaan tadi mau tedung kul 12 pun masuk waktu duhur ini kan nyangka cek sengkok bakal jaga deki sebelum masuk waktu asar. Ternyata tak jaga lopot dari sangkaan, maka hukum orang gak ditonika layak tak dosa. Wala tajibu alaihi fawriyah, dan bagi orang-orang gak ditonika tak wajib keakui bersegera akan tak fajar, karena orang gak ditonika termasuk udur. Tedung agak sebelum masuk bekto duhur tedung sampai dalam bus, otak tedung sampurna masuk bekto duhur ben bedena sangkaan cek bakal jaga sebelum masuk waktu asar. Maka ketika ampun terjadi dalam bus, maka hal gak ditonika orang nikah tak dosa, juga tak harus mengganti sholatnya segera. Jadi tak kudu langsung, bisa deki marina asar, bisa deki marina isya. Jadi tak pun apa kan. Tapi ngon gelak tedunga kadin tonika pas ternyata tak disangkan ben kebiasaannya mon pun tedung kul 12 ternyata pakun dalam bos andi kebiasaan seperti itu. Mon pun tedung lestarian masuk waktu duhur pas dalam bos punya kebiasaan seperti itu, maka orang kadin tonika harus menyegerakan untuk agen teh bojeng bentuk seorang kadin tonika. Misal bodoh orang utama nak kana ngamangkinan biasa main game sampai kul 2 kul setengah telok tak asarin. Pas salah paham dengan pemahaman ini, oh iya kumon tedung sebelum masuk na bekto bojeng, pas ternyata dalam bus tak dosa ben tak wajib agen teh langsung. Pas tedung orang gak dintonika kul setengah telok otak pukul telok kita masuk waktu subuh. Ternyata kebiasaannya pun dia bergadang seperti itu lakona, ngegame terus dan melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan syariat ataupun yang tidak dianjurkan. Pas dalam bus, maka orang gak dintonika dosa ben kotu menyegerakan untuk agen teh bojeng. Wa yusannu iqadu man nama qabla dhuhril waqti. Nah, ben disunnahkan aja ke orang sededung sebelum masuk na bekto. Misal sampai andi potra, andi keluarga
pas tedung sebelum masuk bektona bejeng, maka hal kak dinto tenggol leban sampean disunahkan ke akui aja ke orang kak dinto nikah karena tedungnya sebelum masuk waktunya sholat. Lalu bagaimana ketika tidurnya setelah masuk waktu sholat? Wa yajibu iqadu man nama ba'da dukhulil waqti. Tapi mon ampun tedungnya kak dinto nikah saampunah masuk bektona bejeng, maka bagi tenggol leban sampean wajib aja kei nak kak dinto nikah. Seasaren saampunah masuk bektona bejeng. Perlu diingat hukumnya wajib. Sekedua, a'darus sholah yang kika dinto nikah an-nisyan lupa. Yakun udran idza kana sababuhu amran mubahan. Lupa kak dinto nikah termasuk udur sholat ketika lupa tak bejeng sampai keluar dari bektona anika tak dicatat dosa bentak wajib keangkui akan te segera langsung. Tapi mau manabi ketena kita tetap wajib, cuman tidak wajib disegerakan. Mon kodon tetap wajib. Ketika sababu amron mubahan, ketika sabab begadin tonika sabab perkara semubah. Misal perkara mubah kadin tonika dicontohkan Otaba yatasyagala bimutalaati kitabin au sun'atin. Engki kadin tonika lok panak karena sabab sibuk mutalaah kitab, sibuk ajar. Otaba sibuk kalakuan karena kalakuan wajib kakui dari nafkah sampai lupa keluar dari bektona bejeng. Otaba misal seperti aja gereng sakit. Naudzubillah misal pada keluarga tenggorokan sampai gak dinto nikah sakit parah, nah otomatis kau jaga. Nah pas ketika sampurna masuk foto duhur, kau udah ngocap kemudian apa aja ada ki. Ternyata saya sakit gak dinto nikah tak ningkin aki. Pas sampai membuat tenggorokan sampai lupa, ce abah kita apa yang duhur. Maka tenggorokan sampean ketika seperti itu tidak dicatat dosa, bentak kotu akan langsung. Bisa dengan waktu yang akan datang. Kakui akan tidaklah harus disegerakan. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dar. Tapi manabi lopana ka dinto nikah apa jeung karena sabab perilaku kalakuan si majibu abe ka dinto nikah perkara makruh atau haram fala yu'dar, maka tidak ada kata udur. Contohnya ka dinto nikah seperti min an manhin anhu aw naha tahrim ka qimar aw karahati kalaibin, seperti ajudi lopana gele tak apa jeung karena sabab judi. Anika perkara haram judi. Otabu lopana tak apa jeung karena sabab semakruh seperti mainan merah amain. Nah maka ketika pas lopana karena sabab perkara seharam atau semakruh, maka hal keadaan nikah tidak termasuk udur sholat. Dan orang mengalami hal seperti ini itu ekat dosa dan wajib menyegerakan keangkui agen tae bejeng. Nah judi ini kan benih kumpul angkui PC ini. Nah pangapura man kaman misal main domino segala nengkong kasak termasuk judi, kasak termasuk judi karena segala nengkong si menang tujuh. Nah itu termasuk daripada judi juga ngasak. Maka mun Nabi lupa kata sabab-sabab semakruh atau haram, maka tidak dikatakan udur sholat. Ben lupa nagasa tak apa jengah bitung dosa. Ben wajib keakui menyegerakan sholat. Seketelok al-jam'u baina sholataini, termasuk a'darus sholat yang kita dinto nikah menjamak di antara dua sholat. Takdimu sholat an waqti atau takhiru anhu, baik jamak takdim atau jamak takhir. Wa dzalika lil jam'i bainahu wa baina sholatil ukhra. Benjama kadin nikah
mengumpulkan di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Katia duhur epa kumpul sareng asar, otaba asar epa kumpul kalaban duhur, otaba maghrib isya epa kumpul ke maghrib, maghrib epa kumpul ke isya. Jadi ada jamak takhir atau juga jamak takdim. Bagi siapa orang yang kadito nikah boleh menjamak sholat bisa babis safar. Yang pertama, ketika sabab alagoni perjalanan. Jamak ini lagi benih kosor. Mon jamak beda, ben kosor syaratnya itu beda. Mon jamak misal kan talango, pas entar ke acara yang sumenep, ani kapon oleh kangkui jamak sholat. Tapi mon kosor tak oleh, kadito kosor nikah erekes seempat jadi dua. Tapi mon mana bijama talango ka sumenep, oleh pon kangkui jamak sholat. Bahkan misal pada acara beracara kadito nikah tak tahun. Contohnya seperti pengantin. Nah, mana di pengantin kesakan misal acaranya dari duhur sampai kelas tarina asar. Nah, bagi pengantin nikah tak pun apa jamak sholatnya meskipun tak ala konisa safar, tidak melakukan perjalanan karena perilakunya atau apa yang dia alami itu tak bertahun, bukan kebiasaan. Tapi yang kebiasaan misal seperti haul, peolian mon manabi haul karena saking sibuknya ini, dari saking sibuknya panitia, keangkui memenuhi perlengkapannya, peolian jamak sholatnya, maka hal kadito nikah tak oleh, karena haul kadito nikah pun ada tahunan. Terus yang pertama sebab safar bolehnya menjamak sholat baik takdim ataupun takhir. Yang kedua, awil marot, sakit, songkan. Nah, cuman sakit yang seperti apa yang boleh dijamak sholatnya? Orang yang sakit seperti apa? Seoleh keangkui menjamak sholatnya baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Engki kadito nikah ya juzul jam'u bil marot taqdiman wa ta'khiran 'ala al-mukhtar wa yura iyal arfaq fa in kana yasdadu maraduhu. Orang sakit seoleh jamak sholatnya baik jamak takhir atau jamak takdim. Bagi orang sakit seketika dikhawatirkan tambah sakit, sakitnya apa? Parah, maka boleh baginya dijamak. Misal kata bodo orang saya rumah sakit kasa. Nah, ini kan pun sakit sarang ya kan, mungkin bodo rumah sakit, maupun masuk rumah sakit ini kan pun entah sakit cetak, entah operasi dan lain-lain. Nah, maka bagi mereka sesongkan yang sakitnya udah bukan sakit biasa, anika oleh keangkui dijamak suratnya. Jadi mun orang sakit, ampun oleh keringanan keangkui oleh makumpul bejengah, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Bahkan di sini tapi dikatakan Ka'an kana yawma masalan wa tasaniya qaddamaha bi syuruti jam'i takdim. Jadi oleh naring sakit kadito nikah jamak pejenga mau jamak takdim atau jamak takhir cengok sakit nah. Misal ada apa mak jamak takdim? Karena mun jamak takhir takut abuk jen sakit. Maka boleh dijamak takdim. Tapi mun ketika di awal-awal tidak sakit ketika masuk pejeng pas jamak takhir, maka dilihat juga sakitnya. Ternyata ketika masuk waktu duhur, anika orang sakit aja kumat, sarah sakitnya sampai masuk waktu asar, maka lebih baik dijamak takhir. Maka di sini tak sarung badan sakit oleh rukhsah oleh keringanan keangkui ajamak atau menjamak sholat. Dabidul marad al-mubih lil jam'i antara musyaqqah syadidah idza sholat kula sholatin fi waqtiha. Amma ma la yashku ala dhalika sudah yasir wa huma. Tapi mun mana bisa sakit biasa, flu, sakit petengan kui botrek ponelang. Sakit panas ringan, tak panas sarah, maka tak oleh keangkui jamak bejenga. Mun berak sakit biasa kasa tak oleh dan keangkui jamak bejenga. Tapi mun sakit nasara, petengan tapi petengan sakit ungku kecetak tak pun apa. Jadi tergantung petengan naga sakitnya kepala. Mon sudah inyasir, mon sakit kepalanya itu ringan,
tak parah, maka hal kadin nikah tak oleh kangkui ijama, tak oleh menjamak sholatnya. Terus yang ketiga yang boleh menjamak sholat, saya pertama kadin nikah melakukan perjalanan, saya kedua sakit, saya ketelu al-mator ojen. Jadi ojen mana di ojen oleh sholat kadin nikah dijamak. Nah, namun hujan seperti apa saya oleh ijama? Sholat ketika hujannya seperti apa yang boleh dijamak? Maka di sini dikatakan di dalam kitab Al-Manhaj, fala yajuzu jam'uhuma fi waqti tsaniya li'annahu rubbama qata al-matar fayakunu akhraja shalah an waqtiha bi ghairi udrin wa yushtaratu li hadzal jam'i syurut at-taliyah an takuna shalatu jama'atan bi masjidin ba'idin urfan yata'adda al-muslimu bil matar fi tariqi ilaihi istidamatul matar awwala shalataini wa inda salam min al-ula. Bolehnya pejeng ijama ketika hujan di dalam kitab Al-Manhaj jika ditonika, saya pertama sholat ketika ditonika elaksanaki secara berjamaah di tempat yang secara umum dijadikan sebagai tempat berjamaah. Contohnya seperti masjid. Nah, masjid kadinonika tempat sebiasa dipakai kaangkui melaksanakan sholat secara berjamaah. Otabah musola, karena musola juga termasuk tempat yang biasa dijadikan tempat untuk sholat berjamaah. Terus ba'id, masjid ini jauh secara umumnya secara umum ampun maksudnya urufan kadinonika yakni kebiasaan manusia mon ngocak jauh, nah itu ukurannya jauh. Mon ki ngocak semak ben umum manusia itu dekat berarti. Jadi tergantung kebiasaannya manusia jauh ini kan seperti apa, berapa meter yang dikatakan jauh, berapa kilometer yang dikatakan jauh, maka disitulah yang dikatakan masjid yang jauh ataupun musola sejauh. Yata'adzal muslim bil motor fi tariqi ilaihi. Saya pertama olehlah dijamak sholatnya ketika hujan, yakni ketika dia sholat secara berjamaah di masjid ataupun di musola yang jauh. Terus yata'adzal muslim bil motor fi tariqi ilaihi. Mun abali dari masjid kadin tonika jamaah siapa jadi masjid sejauh kadin tonika mun abali kan compon karena hujan dikhawatirkan kalampina kotor. Tapi karena percikan-percikan hujan. Terus yang kedua, istidamatul matar awal sholataini wa idza salam minal ula. Hujan kadin tonika berkelangsungan dalam 3 keadaan. Yang pertama, takbiratul ihram sholat pertama. Yang kedua, takbiratul ihram sholat kedua. Jadi ketika takbiratul ihram sholat pertama ben sholat kedua anika pun terus menerus ojen. Terus setelah itu wa inda salam minal ula, sampai salam saya pertama. Misal apa yang mesti cucu gak itu nikah berjamaah pas ojen. Nah hujannya ini dikira-kirakan mon ragiran ojen gak itu nikah pas ketika abu ajama ternyata seampun lastari alaksana di sholat saya pertama. Misal mau sholat duhur berjamaah, ketika duhur ojen terus, nah cengok keluh mon mana di ojen gak itu nikah ternyata setelah takbiratul pertama kaki kadin tonika seampun alaksana ki duhur ternyata pas tak ojen, maka tak oleh dijamak sholatnya. Yang boleh dijamak sholatnya ketika dia melaksanakan sholat duhur sampai salam dan melakukan takbiratul ihram yang kedua yakni sholat asar tetap hujan, maka disitulah dia boleh menjamak sholatnya.
Terus summa hadir rusuh liman yusolli jama'atan fi masjid yati min bu'din wa yata'adda bil motor fi ityanihi fa amma man yusolli fi baitihi munfaridan aw fi jama'atin aw masya ila masjid fi kullin aw kana al masjid fi babi darihi aw shalla an-nisa fi buyutihinna jama'ah aw hadara jam'ur rijal fi masjid sallu afradan fala yajuzu al jam'u 'ala al-asah. Tapi mana biten kau leban sampean gak dintoni ka apa jeung compok tak apa jeung masjid sejujan segila apa jeung compok pas ojen kita oleh tak oleh jama dan bojengah karena apa jeung benih masjid sejauh atau musola sejauh atau fi au masya'il masjid fi kunnin atau apa jeung masjid sesema misal dari kantor ke masjid Jami Talango dari kantor ke masjid Bagus Salam Badike, maka meskipun ojen nikah tak oleh jamak karena tidak dikategorikan masjid dekat itu nikah tidak termasuk jauh. Akan al masjid fi babi darihi. Otaba masjid nikah berada ada lah bang compoon berada di samping rumahnya, ada di belakang rumahnya. Maka meskipun apa dengan masjid anika tak oleh dijamak meskipun hujan. Nah itu perlu dipahami tentang bolehnya orang yang sakit seperti apa dijamak sholatnya dan juga ojennya seperti apa yang diperbolehkan jamaknya. Karena mau kitab kan itu nikah mau langsung ke kitab takrirat mau tak nyari kitab lain al-manhaj anika sobung penjelasannya langsung awil motor ojen mon ada sholat tak oning menebak dekik di belakangnya mon pas langsung dibaca mentah marot sakit berarti orang sakit oleh dijamak sholatnya atau ojen berarti ojen. Nah akhirnya salah paham pas ojen pas langsung dijamak sholatnya kor sakit dijamak sholatnya nikah tak oleh. Awil ikroh sekeempat terakhir yang kita nikah ikroh paksa bian yukroha ala ikhraji sholat an waqtiha. Orang kak ditoni kaya paksa kaangkui apa jeung luar bekto. Jadi beda orang paksa apa jeung di luar waktu. Fayuqdaru fi dzalika idza tawaffarat syurutul ikrah. Mun beda orang paksa kaangkui apa jeung luar bekto, maka hal kak ditoni dikatakan udur ketika memenuhi 4 syarat. Yang pertama Qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi bi wilayatin aw tagallub. Yang pertama kemampuan yang memaksa atas mewujudkan sesuatu yang mengancam dengan suatu bi wilayatin aw tagallub. Jadi orang yang maksa ka nikah mengancam terhadap orang yang paksa ka akui apa jeung luar bekto. Entah ngancam mah karena dia memiliki wilayah kekuasaan, misal bodoh orang yang di kekuasaan situng bisa pas matur orang gak dinto nikah sandi kekuasaan sakap bina orang waktu apa aja luar betul. Nah pas bingung masyarakat karena paksa keakui apa aja luar betul. Pas ada ancaman saya nggak mau tak apa aja luar betul tapi bakal dibunuh atau disakiti atau dirampas hartanya dan lain-lain, intinya sesuatu yang membahayakan bagi dirinya, maka orang yang saya paksakan nikah ketika abu jeung luar bekto anika termasuk udur. Au tagallub ar-rajul qawi seperti ar-tagallub yakni seperti orang yang kuat, saya maksa nikah orang yang kuat dan orang yang lemah merintah keakui sholat luar bekto mengancam. Yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua ajzul mukroh andaf ima ukriha bihi biharobin aw istigatsatin. Yang kedua, lemahnya yang dipaksa. Paksa ini kata di kemampuan lemah untuk nolak terhadap sesuatu yang siapun ampun paksa tak bisa menghindar dari paksaan kalian nikah. Kalau buru atau minta tolong tak bisa buru, tak bisa minta tolong, lemah keangkui bergerak atau keangkui menolak paksaan tersebut.
Seketiga, dhannul mukrah annahu inimtana'a fa'alal mukrih ma hawwafahu bihi. Sangkaan na si epaksa kan itu nikaan disangkaan ketika orang si epaksa kan itu nikaan nolak alakoni terhadap perilaku semaksa anika andi sangkaan khawatir terhadap dirinya ketika nolak ko betir abek nikah apa-apa. Sekeempat, anda takuna hunaka qarinatu ikhtiyarin. Hendaknya tidak ada di sana qarinah kaangkui andi pilihan, tak bisa milih. Tak bisa milih kaangkui nolak atau melarikan diri dari paksaan tersebut. Maka ketika orang paksa dan memenuhi 4 syarat tersebut, anika termasuk udur meskipun dia sholat di luar waktu. Anika cuman mungkin yang sobung paksaan nggak nikah. Nikah bisa terjadi di dalam pernikahan model Fathul Qorib. Atau kita raja kasa dibahas tentang pernikahan, bagaimana orang yang dipaksa menikah ataupun dijodohkan dan lain-lain. Nah, nikah 4 syarat bisa terjadi ini. Atau ikroh nikah paksaan bisa terjadi. Tapi mohon Nabi selainnya itu udah lumrah, semua orang pasti mengalami. Tidur yang mengalami, lupa yang mengalami, sakit atau melakukan pergian itu mengalami. Nah, tapi mau ojen nikah masjid nikah dan kau udah sampai mungkin tak ngalami karena tak ojen ke masjid, tak jamaah ke masjid. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih nanya sepora, mana bidaka kaliruan, saya kalau sengaja atau tidak sengaja. Semoga manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.